Hello guys, welcome to my channel. So this time I want to explain the origin of language, dari manakah sebuah bahasa itu tercipta dan asal-usulnya bagaimana sih. So kali ini aku akan membahas dan mengulik sebuah bahasa itu gimana dari awal hingga akhirnya sampai kita bisa tahu sampai sekarang macam-macamnya bagaimana. So daripada lama basa-basi lagi, so check this out. So yeah, there are four sources of the language. The first is the divine sound or source, and the two is the natural sound. The three is the physical adaptation sound, and the last is the genetic sound or source. Guys, for your info, ternyata bahasa sendiri hingga saat ini masih dipertanyakan kejelasannya oleh para linguis yang ada loh. Dan bahasa sendiri diperkirakan ditemukan 100.000 tahun dan 50.000 tahun yang lalu, dan pastinya ditemukannya itu sebelum pada saat bahasa tulis ditemukan, yang seperti kita tahu sekarang adalah bahasa tulis seperti kita membaca tulisan begitu. Dan sampai sekarang juga para linguistik itu masih belum bisa menemukan bukti konkret apa yang bisa membuat sebuah bahasa yang kita ucapkan sehari-hari ini ada buktinya itu ditemukan oleh siapa dan bagaimana asal-usul bisa terciptanya, how this sound is make or create on this universe. So we'll go to the next topic. The divine source is the language that came from God or Brahma, who was the creator of the universe. It is similar in most religions because there appears to be a divine source which provides human with language. So we can conclude that this sound source came from the God who created the universe and the human and any kind of the creature on this earth. Ya, dan natural sound sendiri itu memiliki 3 teori lagi di dalamnya. Yang pertama adalah Bobo teori, yang dimana teori ini menggambarkan tentang suara-suara bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh suara-suara alam seperti gemercik air, suara petir, thunder, dan suara hujan, gemuruh, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada teori interjection teori, yang dimana berasal dari emotion yang dihasilkan oleh manusia sendiri, seperti kesakitan akan mengatakan sakit, dan senang akan tertawa, dan lain-lainnya. Yang intinya teori ini sangat sekali mendukung tentang suara-suara bunyi-bunyian yang dihasilkan dari emosi, luapan emosi seorang manusia. Lalu yang terakhir adalah Yeheho teori, yang dimana suara ini dihasilkan oleh manusia yang sedang bekerja. Contohnya, yang bekerja sedang menarik sesuatu barang. Pastikan manusia tersebut mengeluarkan sebuah suara seperti sedang menarik barang itu dengan susah, dan akhirnya mengeluarkan perintihan ataupun suara-suara lainnya. Seperti itulah physical adaptation theory. Physical adaptation source sound. Jadi teori ini adalah teori yang dimana mendukung bagaimana fisik kita dapat menghasilkan suara. Bagaimana sih maksudnya? Kok agak jelimet gitu. Jadi misalkan gigi kita bisa digunakan untuk makan, mengunyah, dan juga menghasilkan suara. Bagaimana suara tersebut bisa keluar atau bahasa tersebut bisa keluar? Dengan cara gigi ini bisa digunakan sebagai pelafalan huruf F dan V. Contohnya F. Nah, seperti itu. Dan lain-lainnya, huruf-huruf lainnya menggunakan mulut kita. Bibir ini dapat juga digunakan untuk makan,
minum, dan juga untuk berbicara, mengeluarkan bahasa ini, dan berkomunikasi satu sama dengan lainnya. And the last is the genetic source. Jadi teori ini berpendapat bahwa bahasa itu dapat dipelajari oleh bayi yang lahir, yang dimana bayi tersebut bisa mempelajari bahasa-bahasa di kemudian harinya, yang dimana bahasa tersebut dimulai dari bahasa yang simple, yang dimana cuman bisa belajar untuk berbicara mama dan papa. Namun seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, bayi tersebut gak mungkin cuman memiliki kosakata bahasa itu saja. Semakin berjalannya waktu, ia pun pasti juga akan menyerap dan menemukan bahasa-bahasa lainnya yang melengkapi kosakata bahasanya. Beda dengan ciptaan yang lain atau creature yang lain, yang dimana dia hanya bisa menguasai bahasa satu, yaitu bahasa binatang ataupun itu, namun tidak bisa belajar untuk kosakata bahasa yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Kalau ada salah, mohon dikoreksi.